Halo, selamat siang sahabat Balis Ruti. Kembali lagi dengan saya Panca di Bincang-Bincang Balis Ruti. Dan kita masih ada di UNR nih dalam acara The First International Conference Public Policy, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion towards the achievement of the 2030 SDGs. Ada Dr. Hendar Putranto yang selaku anggota Dewan Eksekutif Institut Kapal Perempuan. Kak, ada nggak materi yang selama 2 hari ini yang kakak dengar berkesan gitu di hati kakak? Pertama, justru penampilan dari ibu-ibu sekolah perempuan Balai Ganjuran ya. Saya itu tidak menyangka air mata saya menetes. Bagi saya, alunan musik itu menandakan resistensi perempuan. Di satu sisi ada yang berusaha menjaga stabilitas dengan gongnya ya, kan itu ritme ya. Tapi terus ritme kan dipecah dengan ceng-cengnya. Dan saya merasakan ya itulah miniatur dari perjuangan ibu-ibu perempuan di sekolah perempuan. Ada yang berusaha tetap menjaga ritme, stabilitas, tapi ada juga yang mendisrupsi ritme, men-challenge tatanan sosial. Dan mereka berani waktu diwawancara menyatakan merasa sangat hidup. Menurut saya itu luar biasa perjuangan ibu-ibu di sekolah perempuan ya. Yang kedua ya, saya terkesan dengan presentasi Mbak Nisi ya, karena itu bicara tentang kepemimpinan perempuan. Jadi saya mendapatkan wawasan yang semakin terbuka bahwa kepemimpinan perempuan itu justru akan mengubah wajah negeri kita ini menjadi sesuatu yang lebih berkeadilan ya. Dan yang ketiga ya tentu ketika saya berada di dalam ruangan. Menurut saya ini keberanian itu diikuti juga dengan pengetahuan yang lumayan ya. Tapi menurut saya pengalaman mereka di desa adat ya, mereka berani melawan status quo ya dalam penyertaan perempuan di dalam pengambilan keputusan di level desa adat. Nah itu menurut saya sesuatu yang luar biasa itu. Bagaimana ternyata di Bali ini dalam suasana tanda kutip caste based society ya, tapi ada keberanian dari perempuan untuk melakukan perubahan menuju yang lebih berkeadilan ya, gender equity, dan bagaimana di situ mereka dilibatkan dalam keputusan-keputusan di level desa adat ya, ikut musrenbangdes dan sebagainya. Seberapa penting sih Kak conference seperti itu diadakan? Jadi menurut saya celebrate knowledge itu memang tidak harus di pusat-pusat seperti kampus, tapi menurut saya juga perlu nanti dibuat desainnya. Bagaimana selain di kampus mungkin ada kunjungan ke salah satu sekolah perempuan, atau kemudian ketika ada pos pengaduan. Gimana sih mekanisme kerjanya kalau di sekolah perempuan? Mungkin ada hari di mana ada kunjungan. Kita celebrate knowledge, kita ke sekolah perempuan. Jadi menurut saya kampus ya perlu dilibatkan, karena kampus kalau tidak dilibatkan akan menjadi menara gading. Karena nanti kampus itu nanti akan berubah dari mana sumber pengetahuan, bagaimana mengolah pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu mendorong terjadinya transformasi sosial, itu perlu dilibatkan. Hanya mungkin dari segi agenda saja, agenda di salah satu agenda kan ada sekolah perempuan yang dekat dari sini kan ya. Saya kira perlu dibuat satu variasi semacam itu.